Selamat pagi kepada kita semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 4 yang terdiri dari Cici Tondang, Febrina Sinaga, Mikael Lawrence, Mutiara Jahara, Sulastri Anggun, dan Yuli Anastasia. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SE MSI. Materi yang kami bahas saat ini adalah pengawasan dan pengendalian. Yang pertama yaitu dasar-dasar proses pengawasan. Adalah kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi. Seperti tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian, suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Ada banyak sebutan bagi fungsi pengawasan atau controlling, antara lain evaluating, evaluating, atau correcting. Pengertian pengawasan. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Tipe-tipe pengawasan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan atau disebut feedforward control. Yang kedua yaitu pengawasan pada saat kerja berlangsung atau concurrent control. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control. Tujuan dari fungsi pengawasan sendiri dibagi menjadi 4. 1. Adaptasi lingkungan. 2. Meminimalkan kegagalan. 3. Meminimumkan biaya. 4. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Tahap-tahap proses pengawasan dibagi menjadi 6. Tahap pertama, tahap penetapan standar. Yang kedua, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Lalu, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pembandingan, dan yang terakhir, tahap pengambilan tindakan koreksi. Pentingnya pengawasan. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi semakin besar. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan yang ada. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Yang kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Perancangan proses pengawasan. Menurut William H. Neumann, menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana dikemukakan oleh 5 jenis pendekatan, yaitu 1. Merumuskan hasil yang diinginkan. 2. Menetapkan penunjuk hasil. Ketiga, menetapkan standar penunjuk dari hasil. Keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Bidang-bidang pengawasan strategik. Bidang strategik yang dapat membuat organisasi secara keseluruhan mencapai sukses yaitu 1. Transaksi keuangan yang dibagi menjadi analisis laporan keuangan, manajemen kas, dan pengelolaan biaya. Kedua, hubungan manajer dan bawahan. 3. Operasi-operasi produktif. Lalu materi selanjutnya yaitu alat-alat bantu pengawasan manajerial. 1. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. Kedua, manajemen information system, yaitu suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat.
Ketiga, analisa rasio adalah hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. 4. Penganggaran anggaran dalam organisasi ialah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan maupun bagaimana dana tersebut akan diperoleh. Karakteristik pengawasan yang efektif yaitu akurat, tepat waktu, objektif, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjukan dan operasional, diterima para anggota organisasi. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dalam pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Langkah-langkah proses pengendalian. Pertama, penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. Kedua, pengukuran prestasi. Ketiga, membandingkan hasil yang telah diukur dengan target. Keempat, pengambilan tindakan perbaikan. Pengendalian sangat perlu agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkannya. Faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian. 1. Faktor perubahan. 2. Faktor kerumitan. 3. Faktor kesalahan. 4. Faktor delegasi. Lalu, elemen-elemen yang terdapat dalam sistem pengendalian. 1. Pelacak atau sensor. Kedua, penaksir. Ketiga, efektor. Keempat, jaringan komunikasi. Metode pengendalian. Metode pengendalian organisasi dewasa ini telah menjadi lebih cermat dan tidak lagi mudah. Sebagian diakibatkan oleh penggunaan komputer dalam pengolahan data. Karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan yang lebih efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Terima kasih telah menonton dari penjelasan materi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, kami kelompok 4 memohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you for watching.